Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Halo. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Stefanus Liwijaya, dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Dan biarlah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pimpinan penyertaan perlindungan Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, merasakan hadirat Tuhan malam hari ini? Yes, I am. Ya, Amin. luar biasa. Saya merasakan begitu Amin, amin. di tempat Yes. saya. Dan saya percaya bukan di tempat saya, tetapi di setiap di rumah-rumah di mana Bapak Ibu berada saat ini. Hadirat Tuhan turun dan siap melawat kita semuanya. Karena Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Yes. Dan Tuhan bekerja secara supranatural That's di it. tempat di mana Bapak Ibu berada. Karena hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan malam hari ini akan memberkati Bapak Ibu saudara semuanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-69. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hens share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita kembali akan membahas bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian 69. Dan malam hari ini saya beri tema Heart of David. Dan dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, Daud, a man after his own heart. A man after God's own heart. A man after my own heart. Itulah hatinya Daud. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita semua pasti tahu dan kenal tokoh ini, bukan? Dan ceritanya sudah tidak asing lagi buat kita. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Daud ini, supaya kita pun boleh memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan, dan memiliki hati yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah belajar dari sepenggal kehidupan Daud di dalam renungan arti kehadiran Tuhan dengan tema hati yang menyembah. Dan yang dalam kesehari-hariannya, Daud selalu memiliki persekutuan yang tidak putus-putusnya di dalam hadirat Tuhan. Daud memiliki hubungan yang tidak pernah putus di dalam hadirat Tuhan. Daud selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Daud selalu menghargai hadirat Tuhan. Daud selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Daud punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud memiliki hati yang menarik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu suka dengan hatinya Daud. Daud memiliki hati yang menyembah. Inilah yang membuat dan menjadikan Daud menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan itulah yang menghantar Daud untuk menuju sebuah tahta lewat urapan Tuhan atas dirinya melalui pertempuran antara Daud dan Goliat. Nah Bapak Ibu, berapa banyak yang berpikir bahwa setelah Daud membunuh Goliat, kemudian di dalam kurun waktu hanya beberapa hari, Daud kemudian mengambil tahta dan menjadi raja, Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Tidak seperti itu kejadiannya. Sebenarnya buntut dari pembunuhan terhadap Goliat membawa Daud ke dalam satu lembah yang paling dalam. Dan yang paling panjang. Dan yang paling gelap dalam sepanjang kehidupan. Daud yang telah membuktikan dirinya setia di antara domba-dombanya di padang dan di dalam medan pertempuran. Ketika mau beranjak ke puncak kepopuleran, Daud harus mengalami satu depresi. Keputusasaan yang paling bawah. Dan Tuhan tidak memberitahukan hal itu kepada Daud. Semua hal yang
akan menimpa Daud. Tidak Tuhan beritahu. Bapak Ibu, satu kasih karunia buat kita kalau Tuhan tidak memberitahu akan masa depan kita. Tetapi yakinlah dan percayalah, Tuhan selalu beserta dengan kita. Begitu pula dengan Amin. ketika menyertai Daud. Bapak Ibu, di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Yeremia 29 ayat 11. Ya, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan dan rancanganku dari rancangan. Amin. 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 Itulah Tuhan. Dia tidak akan memberikan rancangan kecelakaan kepada kita. Yes. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Dan jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Tetapi Tuhan akan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan Daud selanjutnya dikatakan Daud disingkirkan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Saul dijatuhkan. Disingkirkan oleh Tuhan. Dan sebaliknya, Tuhan itu mengangkat Daud. Jadi Saul itu disingkirkan dan dijatuhkan Tuhan, sementara Daud itu diangkat dan dihormati atau ditinggikan oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saul disingkirkan dan dijatuhkan Tuhan, dan Daud diangkat dan dihormati atau ditinggikan oleh Tuhan? Karena Saul tidak taat kepada Tuhan, dan Tuhan mendapati Daud seorang yang memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini Bapak Ibu kita akan membaca ini dalam surat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Surat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 mengatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah membuat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di dalam terjemahan bahasa Inggris yang dari New King James Version dikatakan, mungkin Pak In bisa tampilkan juga terjemahan dari New King James Version. Ya, di situ dikatakan, and when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam kitab 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-14 dikatakan, kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, mungkin bisa ditampilkan lagi, Pak Hen, terjemahan New King James Version. Ya, di situ dikatakan, but now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart. And the Lord has commanded him
to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. Bapak Ibu, Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. A Amen. man after his own heart. Own heart. A man after my own heart. A man after God's own heart. Orang yang after God's own heart bukan cuma hanya berkenan di hati Tuhan, tetapi orang tersebut selalu mengejar hati Tuhan. Daud selalu mengejar hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu menemukan hatinya Daud, itu berkenan di hadapannya. Hatinya Daud itu disukai oleh Tuhan. Buktinya di mana, Bapak Ibu? Mari kita akan membahasnya dan merenungkannya malam hari ini. Bapak Ibu, kalau kita mempelajari Alkitab, ternyata Daud itu ditemukan Tuhan. Daud itu memiliki respon hati yang menyenangkan hati Tuhan. Punya respon hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Dan kita akan melanjutkan kisah kehidupan Daud ini. Bapak Ibu, setelah Daud mendapat kemenangan lewat pertempuran melawan Goliat, pada akhirnya Saul membenci Daud. Apa yang menyebabkan Saul membenci Daud? Mari kita membacanya di dalam kitab Samuel 18 ayat 5 sampai 9. Ayat yang kelima dikatakan, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Nah, Bapak Ibu, stop dulu sampai di sini. Apa yang membuat Daud selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya? Karena Tuhan selalu beserta dengan Daud. Kenapa Tuhan selalu beserta dengan Daud? Karena Daud selalu memiliki hubungan yang tidak pernah putus di dalam hadirat Tuhan. Dan selalu berada di hadirat Tuhan. Daud memiliki hati yang selalu menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Daud selalu menyukakan hati Tuhan dan selalu bergaul intim dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu berserta dengan Daud dan memberi kemenangan demi kemenangan. Lalu dikatakan apa Bapak Ibu? Mari kita lanjutkan. Dikatakan sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak saat itu Saul selalu mendengki Daud. Wah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Bapak Ibu, inilah yang membuat dan menjadikan Saul membenci Daud. Daud akhirnya dibenci oleh Saul. Dan di ayat-ayat selanjutnya kalau Bapak Ibu perhatikan, Saul itu berulang kali ingin membunuh Daud. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di ayat selanjutnya, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16.
Kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 10 sampai 16 mengatakan, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi, seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ayat 11, perhatikan. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Kemudian Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Dan ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Bapak Ibu, stop di sini. 2 kali dikatakan Saul menjadi takut. Ayat yang ke-12, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Dan di ayat 15 dikatakan, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Kenapa Saul menjadi takut kepada Daud, Bapak Ibu? Karena Saul melihat bahwa Tuhan berada di pihak Daud. Dan dia menyadari bahwa dia sendiri tidak memiliki kuasa seperti itu. Bapak Ibu, kecemburuan adalah dosa yang meresahkan. Dan kedengkian daripada Saul itu membuatnya terbelenggu dan membuatnya dia terpenjara. Kemudian ayat 16 dikatakan, tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Nah, Bapak Ibu perhatikan, di ayat yang kita baca tadi dikatakan 2 kali, ayat yang ke-12, karena Tuhan menyertai Daud. Dan ayat ke-14 dikatakan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Nah, Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu di dalam perjalanan hidup Bapak Ibu, di dalam kehidupan Bapak Ibu? Milikilah persekutuan yang tidak putus-putus yang di dalam hadirat Tuhan. Milikilah hubungan yang tidak pernah putus dengan hadirat Tuhan. Carilah dan nikmatilah kehadirannya. Carilah dan nikmatilah hadirat Tuhan. Carilah dan nikmatilah kehadirannya. Masuk di dalam hadirat Tuhan dengan membawa pujian dan penyembahan dari hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Milikilah keintiman dengan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu dalam seluruh aspek perjalanan kehidupan Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu, Saul terus-menerus mengejar Daud. Dan Saul terus berulang kali hendak membunuh Daud. Dan sampai satu titik akhirnya Daud menjadi buronan, Bapak Ibu. Saul terus berusaha hendak membunuh Daud dengan memperdaya Daud. Dan hendak memberikan putri sulungnya kepada Daud, Merab. Tetapi apa yang harus dilakukan Daud, Bapak Ibu? Dikatakan, tetapi jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Ini Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-17. Kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 17 mengatakan, berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan
orang Filistin. Bapak Ibu, inilah siasat Saul untuk membunuh Daud. Dan kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat selanjutnya, ketika Daud melakukan perintah Saul, dan Daud mendapatkan kemenangan melawan orang Filistin. Dan Saul ingkar janji dan memberikan Merab kepada Adriel, orang Mehola. Tetapi Bapak Ibu, Mikal, anak perempuan Saul, dia jatuh cinta kepada Daud. Dan ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Dan ketika Mikal mau diberikan kepada Daud, Saul berpikir, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia dan membunuh dia. Bapak Ibu, sebenarnya Daud menolak menjadi menantu raja. Karena Daud menyadari dirinya siapa. Dan ini bukan perkara ringan. Karena harus membayar mas kawin. Tetapi apa yang dikatakan Saul? Saul tidak mengenaki mas kawin. Selain dari 100 kulit katan orang Filistin. Sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud menjatuhkan Daud dengan memperdaya dengan perantaraan orang Filistin. Tetapi Tuhan menyertai Daud. Dan ketika waktunya belum genap, Daud sudah membawa kulit katan dengan jumlah yang genap. Dan diberikan semuanya itu kepada raja. Dan akhirnya Mikal menjadi istri pertama Daud. Nah tetapi Bapak Ibu, tentang Mikal ini, Daud tidak dikarunia anak dari Mikal. Karena Tuhan menghukum Mikal dengan menutup kandungannya. Karena menghina Daud ketika Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Pada saat membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Dan nanti kita akan membahasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu mari kita lanjutkan. Bapak Ibu, meskipun Daud sudah menjadi menantu Saul. Tetapi keinginannya untuk membunuh Daud tidak berhenti sampai di sini. Daud akhirnya menjadi buronan dan dikejar-kejar Saul. Sampai satu kali ketika Daud melarikan diri dari Saul, sampailah ia kepada Akis, raja dari kota Gad. Dan ketika Daud menjadi takut kepada Raja Akis, Daud berpura-pura menjadi gila. Sehingga Daud lolos dari ancaman Raja Akis. Nah Bapak Ibu, singkat cerita, di pasal yang ke-21, dikatakan Daud lari ke Nob pada Imam Ahimelek. Dan di sana Daud meminta makanan. Karena Daud merasa lapar. Dan pada Daud diberikan makanan roti sajian yang biasa dipersembahkan untuk Tuhan. Serta meminta tombak dan pedang. Dan ketika Abimelek memberikan pedang Goliat kepada Daud. Ada juga di situ pegawai Saul yang namanya Doeg yang melihat kejadian itu. Kemudian Daud lari dan menetap di gua Adulam. Dan berhimpunlah seluruh sanak saudara Daud dan orang-orang yang hidupnya tertekan karena Saul ini. Dan semuanya ada 400 orang yang sekarang bersama-sama dengan Daud. Bapak Ibu, kejadian Daud berada di Nob dan bertemu dengan Imam Ahimelek itu pun sampai ke telinga Saul. Sehingga Saul menjadi marah dan memerintahkan pegawainya untuk membawa Imam Ahimelek dan seluruh keluarganya menghadap Saul dengan tujuan untuk membunuh Imam Ahimelek dan seluruh keluarganya. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam Tuhan. Dan akhirnya Saul memerintahkan Doeg untuk membunuh imam Ahimelek ini dan seluruh keluarganya. Dan pada hari itu
dibunuhnya lah 85.000 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Bapak Ibu, begitu tragisnya kejadian itu. Dan begitu kejamnya dan bengisnya Saul terhadap imam-imam. Karena yang namanya kebencian. Ketika kebencian Saul kepada Daud memuncak, siapa saja yang menolong Daud dianggapnya sebagai pengkhianat. Wow. Tapi Bapak Ibu, seorang anak Ahimelek bernama Abiatar luput dari pembunuhan itu dan melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Daud berada dengan 400 orang yang merasa sakit hati karena Saul yang saat itu berada di Goa Adulam. Bapak Ibu, di Goa Adulam Daud melatih para perwira perang sehingga menghasilkan perwira yang tangguh di medan perang. Nah, Bapak Ibu, ketika Saul terus mengejar Daud untuk dibunuh, di dalam pengajaran itu dikatakan Saul membawa 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Dan sampailah ia di gunung batu kambing hutan. Dan Daud berada persis di belakang gua tersebut. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa Daud hanya memotong puncak jubah Saul? Karena Daud merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Bapak Ibu ingat, Daud ini adalah seorang prajurit. Dan seorang prajurit itu tahu bagaimana ia membunuh lawan. Tanpa harus banyak jurus. Seorang prajurit itu tahu bagaimana dengan cepat membunuh lawan. Apalagi Saul ini adalah musuhnya yang berusaha membunuh dirinya. Tetapi kenapa Daud hanya memotong puncak jubahnya saja? Karena sewaktu dia memotong puncak jubah Saul, hatinya itu merasakan sesuatu. Apa yang Daud rasakan, Bapak Ibu? Mari kita membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Inilah hati Daud. Kitab 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-6 mengatakan, Satu Samuel 24 ayat yang ke-6 mengatakan, kemudian mungkin satu ayat berbeda Pak Hen ditulisnya. Iya. Ayat 7 mungkinnya di situ. Hah? Atau ayat 5-nya ya. Mungkin 5 kali ya. Ya, di situnya ayat 5. Nah, kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 6 mengatakan, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, mari kita lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya. Ya, di situ dikatakan, tetapi setelah itu Daud merasa bersalah karena ia telah melakukan hal itu. Kemudian menurut versi Sheila Beer dikatakan, akan tetapi hati nurani Daud terusik setelah ia mengerat puncak jubah Saul itu. Dan di dalam terjemahan firman FIYH, ya dikatakan, tetapi hati kecilnya menjadi gelisah. Jadi Bapak Ibu, kenapa Daud tidak membunuh Saul, tetapi hanya memotong puncak jubahnya Saul? Karena hatinya berdebar-debar. Karena hati nuraninya terusik.
karena hati kecilnya menjadi gelisah. Bapak Ibu, dikatakan Daud ini merasa bersalah. Nah Bapak Ibu, disinilah Tuhan menemukan hatinya Daud. Daud itu masih mencari perkenanan Tuhan. Daud masih mengejar perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, biasanya di dalam situasi seperti ini, kebanyakan orang pasti langsung membunuhnya. Dan hati nuraninya menjadi tumpul. Kenapa tumpul Bapak Ibu? Karena berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Dan pasti Daud pun menjadi jengkel. Pasti Daud juga merasa ada kebencian dan ingin membalas. Dan ketika ada kesempatan, dan Tuhan sendiri yang setting kesempatan itu, Bapak Ibu, artinya Tuhan sedang menguji Daud. Dan ternyata hatinya Daud itu ditemukan. Hati nuraninya Daud itu masih tajam. Hati nuraninya masih tidak menjadi kebal. Tidak menjadi tumpul. Daud masih bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Dan mana yang salah dan yang benar. Bapak Ibu, jadi hati nuraninya itu masih menyala, Bapak Ibu. Masih on fire. Makanya Daud berkata seperti ini kepada orang-orangnya. Bapak Ibu, mari kita membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-7. Kitab 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-7 mengatakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, Daud berkata, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku. Artinya dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada otoritas di atasku. Dijauhkanlah kiranya hal ini daripadaku, sebab ia adalah orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkan kiranya tanganku menyamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, Daud berkenan di hadapan Tuhan karena ia memiliki respon hati yang benar-benar, yang benar terhadap otoritas di atasnya. Nah Bapak Ibu, ternyata Daud tidak hanya cuma mendapatkan satu kali kesempatan untuk membunuh Saul. Di dalam 2 pasal berikutnya, Bapak Ibu dapat menemukan bahwa ketika Saul itu berulang-ulang mengejar Daud, satu kali karena mereka kelelahan, akhirnya mereka tertidur dengan nyenyak. Saul tertidur dan di sebelahnya ada jenderalnya dan ada pasukannya juga tertidur. Dan tomak Saul itu tertancap persis di sebelah kepalanya. Lalu Daud dan orang-orangnya muncul. Dan Abisai, salah satu jenderalnya Daud, berkata demikian kepada Daud. Mari Bapak Ibu kita membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang ke-8. Kitab 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-8 mengatakan, lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja. Tidak usah ku tancapkan 2 kali. Bapak Ibu, Abisai berkata, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepadaku.
kepadamu. Ini adalah kesempatan buat engkau, dan Tuhan telah menyerahkan musuhmu kepadamu. Tuhan telah menyerahkan Saul ke dalam tanganmu. Izinkanlah aku menancapkan tombak itu satu kali saja, dan kau akan bisa menjadi raja. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, apa yang dikatakan Daud. Mari kita akan membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-9. Kitab 1 Samuel pasal 26 ayat 9 mengatakan, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Bapak Ibu, Daud mencegah orang-orang yang untuk melakukan sesuatu kepada Saul. Dan Daud berkata, jangan jamah orang yang diurapi Tuhan. Nggak ada orang yang menjamah orang yang diurapi Tuhan dan luput dari hukuman. Kalau memang ia bersalah, Tuhan pasti akan turun tangan sendiri untuk membunuh Saul. Tetapi tidak akan lewat tangan kita. Bapak Ibu, itulah respon hatinya Daud. Bapak Ibu, Daud ini seharusnya bisa membunuh Saul dan langsung menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dan dia serahkan segala sesuatunya itu. Dan bukan dengan caranya sendiri. Bukan dengan pikirannya sendiri. Tapi Daud serahkan itu ke tangan Tuhan. Daud mencegah dirinya dan orang-orangnya untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, Daud ini luar biasa Bapak Ibu. Daud itu enggak salah. Otoritasnya yang salah. Saul yang salah. Tetapi Daud sama sekali tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, itulah hatinya Daud. Dan itulah yang menjadikan Daud berkenan di hati Tuhan. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Karena firman Tuhan ini hidup, firman ini kuat dan tajam yang menembus setiap dimensi. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kebenaran, kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you all. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, nanti Pak Yen yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan. Dan kita akan